Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Kurniawan dengan NIM 24334128 dari kelas 2D. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video roleplay tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil, yang mana ini merupakan tugas akhir video praktek mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengampu Ibu Nurse Vivi Yuderna, Magister Keperawatan. Untuk alat-alat yang saya gunakan ada handscoon bersih, ada linek, ada pen light, ada untuk mengecek suhu yaitu termometer, hand sanitizer, meteran, dan tensimeter serta stetoskop. Nah, berikut videonya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Naufal yang berdinas pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti yang akan merawat Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa saya bicara? Sambil saya melihat lagi tugasnya. Nurul. Oke, sudah sesuai ya Ibu. Nah, baik Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu ya Ibu. Ibu kan lagi hamil ya, yang mana tujuannya untuk mengetahui apakah ada komplikasi dari kehamilan Ibu ini seperti penyakit-penyakit lainnya, komplikasi yang dialami dalam masa kehamilan. Nah, sebelum itu, apakah tadi Ibu sudah buang air kecil tadi Ibu? Sudah. Nah, baik Ibu, yang mana tujuannya tadi untuk mengosongkan kandung Ibu. Nah, baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ini selama 25 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, baik Ibu, sebelum itu izinkan saya untuk mempersiapkan diri dan alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Yesus. Nah, langkah pertama, kita cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Nah, setelah mencuci tangan, selanjutnya kita memakai handscoon. Nah, setelah memakai handscoon, selanjutnya kita ukur tinggi badan Ibu dan berat badan Ibu. Setelah itu kita menentukan IMT, apakah gizi Ibu tersebut baik, cukup, dan kurang. Untuk normal IMT-nya yaitu 18-24, yang mana IMT merupakan indeks massa tubuh. Nah, selanjutnya kita mengukur tensi, suhu, seperti mengukur tanda-tanda vital Ibu. Nah, yang pertama, kita mengukur tensi Ibu. Izin ya Ibu. Oke, setelah kita dapatkan, tadi saya dapatkan untuk tekanan darah Ibu ini 120/80, berarti normal ya. Selanjutnya kita mengukur suhu tubuh Ibu menggunakan termometer. Izin ya Ibu. Nah, untuk mengukur suhu tubuh ini kita tunggu sampai 2-3 menit. Sembari itu kita langsung mengecek nadi Ibu. Izin ya Ibu. Oke, setelah didapatkan untuk nadi Ibu yaitu 80 kali per menit. Nah, dan untuk suhu Ibu yaitu 36,5. Nah, sambil tadi kita juga mengecek pernapasan ya, pernapasan Ibu ini 16 kali per menit. Nah, kalau untuk tekanan darah normalnya 120/80,
Kalau untuk tekanan nadi 60-100, untuk pernafasan 12-20, dan untuk suhu 36,5-37,5. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Kita mulai terlebih dahulu dari kepala. Nah, untuk pada kepala kita cek di bagian rambut apakah ibunya menjaga kebersihan, seperti tidak adanya ketombe, dan kita rasakan apakah ada bengkak atau edema yang ada di kepala ibu. Nah, selanjutnya kita cek bagian mata ibu menggunakan pen light. Nah, jika pupil dari ibu mengecil, berarti itu tandanya normal. Selanjutnya kita cek sklera ibu apakah ikterik atau tidak, dan kita cek bagian konjungtivanya apakah anemis atau tidak. Nah, setelah itu kita cek bagian hidungnya. Kita lihat apakah ada polip atau tidak. Nah, dan kita cek juga tuh mana kita suruh ibunya untuk bernafas dan menutup salah satu lubang hidung ibu, dan kita cek mana yang lebih paten antara lubang hidung sebelah kanan dan lubang hidung sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita cek juga bagian mulutnya apakah ada gigi berlubang, kebersihan mulut, karena kebersihan mulut ini juga menjadi faktor utama dalam status gizi bayi ibu tersebut. Nah, selanjutnya kita cek bagian telinga ibu apakah ada sumbernya berlebih, ada edema, apakah ada lesi, dan sebagainya. Nah, setelah kita cek di bagian wajah tadi, selanjutnya kita masuk ke bagian leher. Pada bagian leher, kita suruh ibu untuk menelan, dan kita lihat apakah ada bengkak pada kelenjar getah bening atau kelenjar tiroid pada ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dada ibu. Izinnya ibu, untuk sebelumnya, apakah ibu mau dibantu untuk membuka bagian bajunya atau apakah ibu melakukan sendiri? Nah, baik, ibu melakukan sendiri ya ibu. Nah, untuk bagian dada kita lihat kesimetrisan pada saat pernafasan di sebelah. Apakah pada saat ibu bernafas dada ibu itu simetris atau tidak? Nah, selanjutnya kita cek apakah ada suara napas tambahan seperti wheezing, nah, untuk ibu ini tidak memiliki napas tambahan, jadi normal saja. Nah, dan kita cek biasanya pada ibu hamil untuk putingnya akan membengkak, karena ini hal normal ya, karena ini merupakan untuk memproduksi ASI pasca ibu melahirkan. Nah, dan kita cek juga apakah ada pembengkakan di bagian payudara seperti CA mamae. Nah, untuk mengecek bagian bengkak ini tidak hanya di bagian payudara saja, tetapi kita cek juga di bagian aksila. Biasanya CA mamae juga menyerang aksila juga, dan kita cek di bagian aksila kanan dan kiri. Nah, jika tidak ada berarti sudah normal ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian abdomen. Nah, baik ibu, kita masuk ke abdomen ya ibu. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Izinnya ibu membuka sendiri bajunya ibu. Oke ibu. Nah, setelah itu kita tegukkan kaki ibunya agar mempermudah dalam pemeriksaan lipol. Baik, sebelum kita melakukan, kita cek dulu, kita lihat apakah ada slitnya. Itu hal yang normal ya. Selanjutnya kita cek garis linea pada perut ibu. Kalau warna putih berarti alba, kalau warna hitam berarti nigra. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan lipol, yang mana ini terbagi atas 4. Lipol pertama untuk menentukan tinggi fundus arteri. Yang pertama, kita letakkan tangan kita di atas simfisis pubis ibu, lalu kita kumpulkan sampai ke tinggi fundus arteri. Nah, setelah kita temukan, selanjutnya baru kita ukur. Simple. Selanjutnya kita ukur untuk TFU-nya. Nah, di sini saya mendapatkan untuk panjangnya itu sekitar 40 cm, berarti usia kehamilan ibu ini sudah 40 minggu. Nah, biasanya untuk lipot pertama untuk TFU pada minggu ke-12, sepertiga di atas simfisis pubis. Pada minggu ke-16, usia minggu
kehamilan 16 minggu, sepertiga simfisis pubis ke arah pusat. Pada usia 20 minggu, 2/3 di atas simfisis pubis, 24 minggu, sejajar dengan pusat, 28 minggu, 1/2 di atas pusat, 34 minggu, 1/2 di atas 1/2 pusat ke arah posesus hipoideus, 36 minggu, sejajar dengan posesus hipoideus, dan 40 minggu, 40 minggu yaitu 2 jari di bawah posesus hipoideus. Selanjutnya kita masuk ke lipot 2, yaitu untuk menentukan punggung kanan dan punggung kiri bayi. Caranya, kita cek terlebih dahulu perut terjauh ibu, yaitu perut sebelah kiri. Dengan cara kita tekan pada perut sebelah kanan. Jika kita merasakan seperti panjang-panjang dan kosong-kosong, itu berarti ekstremitas bayi. Selanjutnya kita mengecek bagian perut kanan ibu dengan cara kita tekan bagian kirinya. Jika kita merasakan sebagian seperti papan dan banyak ruangan yang terisi, berarti itu punggung bayi. Nah, setelah kita dapatkan punggung bayi, selanjutnya kita cek DJJ bayi dengan cara yaitu kita letakkan Linex dengan menggunakan Linex, dengan kita letakkan di bawah perut ibu, lalu kita dengarkan. Nah, sambil kita mendengarkan ini, sambil juga kita meraba nadi ibu. Takutnya nanti yang kita rasakan itu nadi ibu, bukan denyut janin. Nah, setelah kita dapatkan, tadi saya dapatkan denyut jantung janin ibu ini yaitu 120 per menit. Berarti itu normal ya. Kalau untuk denyut jantung janin yang normal itu 110 sampai 160 kali per menit. Nah, selanjutnya kita masuk ke lipot ketiga, yaitu untuk menentukan bagian bawah perut janin atau bagian bawah perut ibu atau bagian janin apakah yang telah memasuki pintu atas panggul. Jadi kita kumpulkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita merasakan seperti ada bagian yang keras, seperti bulat, berarti itu kepala ya. Berarti pada ibu ini bagian kepala janinnya telah memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya lipot keempat, yaitu untuk menentukan seberapa jauh bagian bawah janin tadi telah memasuki pintu atas panggul. Yaitu kita rasakan caranya, jika dapat digoyangkan berarti itu belum memasuki pintu atas panggul. Akan tetapi jika tidak bisa digoyangkan berarti itu telah memasuki pintu atas panggul. Atau dengan cara yaitu jika jari kita masih merapat seperti ini, berarti itu namanya konvergen, berarti belum masuk bagian bawah janin tersebut ke pintu atas panggul. Nah, jika jari kita sejajar, berarti bagian bawah janin tersebut sedikit yang masuk ke bagian pintu atas panggul. Nah, dan jika jari kita melebar seperti ini atau divergen, berarti sudah sebagian besar yang masuki pintu atas panggul. Nah, setelah itu kita telah selesai melakukan pemeriksaan pada abdomen ibu. Selanjutnya kita masuk ke daerah genitalia. Sebelum itu kita tutup dulu terlebih dahulu. Selanjutnya kita memasuki area genitalia. Biasanya untuk pemeriksaan genitalia ini sangat sensitif pada ibu hamil. Jadi kita tanya saja. Nah, baik ibu, sebelumnya untuk daerah genitalia, apakah ibu mengalami cairan yang keluar banyak atau flek ibu? Nah, baik ibu, jika mengalami cairan keluar banyak itu hal yang normal ya ibu. Tapi kalau flek sedikit itu tidak apa-apa ibu. Tapi kalau fleknya lebih dari normal, ibu harus mengontrol ke dokternya ibu. Nah, baik ibu. Nah, dan ibu untuk menjaga kebersihan area genitalia ibu harus mengganti celana dalamnya ibu sehari 2 kali agar tidak terjadinya infeksi dan tidak terkumpulnya tempat kuman atau bakteri. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan daerah genitalia, selanjutnya kita masuk ke daerah ekstremitas. Untuk daerah ekstremitas, kita lihat yang saya lihat pertama, ekstremitas bagian atas. Kita cek apakah simetris atau tidak, dan kita rasakan apakah kulitnya kering karena kurang cairan atau tidak, dan apakah adanya bengkak atau tidak. Nah, selanjutnya setelah kita cek bagian ekstremitas atas, selanjutnya di sini sebawah. Di sini ibu, kita cek juga apakah kulitnya kering, kusam, apakah ada bengkak. Oke, normal ya ibu. Nah, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya kita bereskan alat. Kita buka handscoon kita. Setelah itu kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer.
kita bereskan alat. Selanjutnya kita masuk ke fase terminasi. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh Ibu ya Ibu. Tadi untuk tatanan vita Ibu normal, dan untuk bayi Ibu dan jantungnya juga normal ya Ibu, bagus sekali Ibu. Dan untuk kulit Ibu juga tidak kering dan tidak ada pembengkakan, semuanya normal ya Ibu. Dan sebentar lagi Ibu nih mau melahirkan ya Ibu. Ibu tetap terus jaga kesehatannya ya Ibu, jangan sampai drop ibunya. Nah baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik ini, sebelum saya pamit, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Ibu. Nanti jika Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa meminta bantuan bapaknya atau anaknya maupun keluarganya untuk memanggil saya ke nurse station. Nah baik Ibu, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Ibu. Terima kasih Ibu. Baiklah, sekian video saya tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Semoga video saya bermanfaat bagi semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.